Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam sumringah. Oke, jumpa lagi di channel Andri Debleng, channel yang ngomongin tentang seni, bisnis, ekonomi, sosial, dan juga peluang usaha. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan cerita-cerita tentang kerja sosial. Bagaimana saya akan menceritakan perjalanan dari Karang Taruna Suryo Pandowo, Desa Prajikan. Seperti kita ketahui, Desa Prajikan itu desa yang luas, dengan wilayah yang terbagi dalam 6 wilayah, 6 dukuh macam itu. Jumlah penduduk Desa Prajikan itu kurang lebih di sensus kemarin sekitar 6.000-an jiwa. Mata pencarian dari penduduk Desa Prajikan itu mayoritas dia adalah petani, sebagian berwirausaha, kemudian ada sebagian juga bekerja sebagai pegawai negeri. Lalu karakter masyarakat di Desa Prajikan itu beragam ya. Saya pikir masyarakat di Desa Prajikan itu masyarakat yang sangat kreatif. Ini kita bisa lihat dari banyaknya kelompok-kelompok kesenian. Kelompok kesenian di Desa Prajikan itu sangat beragam sekali. Ada seni ketoprak ngesti budaya, lalu kemudian ada seni reog. Itu seni reog Singo Taruna Muda itu ada di Dukuh Asem Kandang, kemudian ada reog Singo Makmur itu di Dukuh Pacar. Kemudian selain itu ada juga kesenian gajah-gajahan. Di Dukuh Kerajaan itu ada seni gajah Ki Hasan Rifai. Kemudian di Jatisari ada seni gajah Argo Suci. Kemudian di Dukuh Kerajaan ada juga seni unta-untonan, itu namanya Kiswo Manggolo. Ini tergolong baru, jadi lucu ceritanya, baru dibentuk kemudian pandemi datang kan, semacam itu. Ya alhamdulillah, tapi tetap semangat teman-teman dari seni unta Kiswo Manggolo hari ini juga saya lihat sangat bergairah untuk menjadi bagian dari arus kebudayaan Desa Prajikan. Selain unta-untonan juga ada ludruk. Itu ludruk Iromo Muda, itu dia mentas sebelum pandemi rutin, bahkan saya melihat tiap hari. Itu ada di Dukuh Mening, tepatnya di Mening Lor Kali. Lalu juga ada seni angklung, seni karawitan, kemudian seni habsi di Pondok Pesantren Bani Hasan. Lalu untuk ngomongin potensi-potensi desa yang lain, di sini sangat besar potensinya. Selain dari sawah dan perkebunan, di Prajikan itu memiliki banyak potensi, terutama di bidang kerajinan dan juga usaha mikro
kecil dan menengah. Di Dukuh Mening ada usaha dari pembuatan pawon dari tanah liat, dan ini saya pikir usaha yang sangat langka karena di zaman modern masih ada usaha yang membuat pawon. Lalu ada usaha tempe keripik, itu ada di Dukuh Asem Kandang. Banyak sebenarnya juga ada di Dukuh Mening juga banyak. Lalu kemudian ada potensi yang lain yaitu industri tas anyaman. Itu ada di Dukuh Pacar Lor Kali kalau tidak salah. Ada anyaman, kemudian ada jamu tradisional seperti beras kencur dan juga parem, itu ada di Dukuh Pacar. Lalu ada juga kaos layang-layang, itu ada di Dukuh Kerajaan. Secara garis besar, secara potensi perekonomian Desa Prajikan ini sudah sangat komplit. Bahkan ada juga industri pembuatan pakan ternak sapi, itu tepatnya ada di Dukuh Asem Kandang. Karang Taruna. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan Karang Taruna. Karang Taruna sebagai leader dari sektor kepemudaan di tingkat desa itu memiliki banyak sekali kegiatan. Di sini saya coba mempelajari, coba akan menceritakan bagaimana Karang Taruna itu ada. Sebelum Karang Taruna Desa lahir, di Desa Prajikan itu sudah berdiri Karang Taruna Lingkungan. Itu kalau nggak salah ada sekitar 13 atau 14 itu. Itu terbagi di tiap dukuh, ada yang 4, ada yang 3. Di Dukuh Kerajaan itu ada 4 sub Karang Taruna. Karang Taruna Lingkungan itu ada Karang Taruna Kendil Wesi, kemudian Putra Geneng, Satrio Anom Rejo, lalu Ngampel Gading. Kemudian di Dukuh Mening itu ada 2 sub Karang Taruna, Dukuh Pacar juga 3, di Karang 1, Jatisari 1, dan Asem Kandang 3. Jadi secara umum kegiatan berorganisasi dari kepemudaan di Desa Prajikan itu sudah terbangun. Jadi terbangun sudah sangat lama sekali. Lalu di sini kita akan coba mengkaji menceritakan tentang sejarah dari terbentuknya Karang Taruna Desa. Karang Taruna Desa itu terbentuk pada tahun 2019, tepatnya bulan Juli, itu di masa transisi awal pemerintahan. Jadi perpindahan pemerintahan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru, dari eranya Mbah Slamet ke eranya Mbah Timbul. Jadi pada waktu pembentukan ini pemerintahan desa masih dalam proses transisi perpindahan kepemimpinan. Berdiri tahun 2019. Awalnya ya kita dikumpulkan aja oleh pemerintah desa, itu terdiri dari sub-sub Karang Taruna itu dikumpulkan, lalu diberi fasilitas tentang pembentukan Karang Taruna dari pemerintah desa. Saya appreciate kepada Mbah Lurah Timbul karena beliau ini orangnya sangat sangat berpikir maju, sangat peduli terhadap perkembangan generasi muda di Desa Prajikan. Nah, dari itu kemarin Mbah Lurah Timbul membuat sebuah gerakan pembentukan Karang Taruna Desa Prajikan yang anggotanya terdiri dari gabungan dari beberapa Karang Taruna di lingkungan itu tadi. Jumlah 14 dikumpulkan untuk dibentuk sebuah Karang Taruna Desa Prajikan. Pada waktu itu terpilih 6 orang perwakilan dari masing-masing dukuh, dan secara kebetulan saya dipilih jadi ketua Karang Taruna untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Awal kerja di Karang Taruna juga nggak mudah karena awal transisi seperti kita ketahui, kalau di desa ada pemilihan kepala desa itu biasanya
agak gimana, hangat lah suasananya itu. Pada waktu itu ya seperti itu, masih anget-angetnya dalam suasana perpolitikan di desa. Kita dituntut untuk bekerja. Setelah dibentuk kita harus kerja, tapi secara pendanaan pada waktu itu pemerintah desa belum bisa mengalokasikan. Cuman Mbah Lurah Timbul itu memang nyemayani untuk memberikan dana awal untuk kegiatan Karang Taruna itu sebesar 6 juta, dan itu rencananya dianggarkan di bulan Desember tahun 2019. Bayangkan, terbentuk di bulan Juli, anggaran baru bisa dicairkan di bulan Desember 2019 ya. Ya seperti itu, namanya juga organisasi Karang Taruna, itu adalah organisasi politik, ngurusi kepemudaan, dan kembali ngurusin Karang Taruna itu juga mesti punya jiwa sosial. Kalau nggak punya jiwa sosial ya saya kira mustahil lah nonsen untuk jalan untuk sebuah pergerakan atau kegiatan tentang kepemudaan. Nah, dari awal saya terpilih jadi ketua Karang Taruna, belum ada suntikan dana, ya kita bingung kita mau ngapain. Mau bikin kegiatan juga terlalu riskan ya, karena memang masih awal dan kita belum sama-sama saling mengenal antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Ya kita akhirnya ya harus berpikir bagaimana mengelola kegiatan itu sesederhana mungkin dan seefisien mungkin. Jadi kalau saya berpikir waktu itu, sudahlah kita bikin kegiatan yang sifatnya kita tidak mengeluarkan anggaran banyak, ya, macam itu. Barulah pada Agustus kita sudah mulai proses kerja Karang Taruna, itu tepatnya di perayaan Agustusan di tahun 2019 itu. Pada waktu itu memang belum ada pandemi, jadi bulan Agustus masih bisa kita mengadakan kegiatan. Kegiatannya waktu itu ya ada perlombaan bola voli, dan juga kemudian ada karnaval, dan juga kemarin lupa saya. Nah itu ya, waktu itu kita memang belum bisa all out untuk terjun ke event dari Agustusan, karena memang ya kita masih baru. Kita ngomong ke Mbak Lurah bahwasanya kita belum siap untuk menghandle keseluruhan event dari Agustus. Maka dari itu Pak Agustus ya kemarin kita kerjasama dari pemerintah desa, kemudian ada sebagian dari anggota Karang Taruna untuk terlibat di dalamnya. Kerja itu baru setelah event Agustus kita bingung lagi, karena memang satu hal, kita belum ada anggaran untuk mengerjakan suatu kegiatan dalam bentuk apapun, itu belum ada. Berpikir dengan sederhana, kembali berpikir dengan sederhana tadi, akhirnya kita ya bikinlah coba suatu kegiatan yang sederhana. Tiba-tiba saya teringat akan sebuah hal yang namanya city branding. Kalau di Surabaya itu ada namanya branding Surabaya, ada Surabaya Sparkling. Lalu di Jogja itu waktu itu ada branding dari Neverending Asia atau Jogja Istimewa. Di Solo ada The Spirit of Java. Di Banyuwangi ada Sunset of Java. Kemudian di Jakarta ada Enjoy Jakarta. Lah, waktu itu saya juga berpikir bagaimana setidaknya Desa Prajikan itu memiliki branding yang sifatnya mewakili dari karakteristik dari masyarakat Desa Prajikan. Masyarakat Desa Prajikan yang guyup rukun, yang selalu bergembira, yang selalu penuh gairah dan semangat. Pada waktu itu terpilih sebuah name branding dari Desa Prajikan. Waktu itu kita konsultasi dengan pemerintah desa,
kita mengajukan dua nama. Yang pertama itu Peracikan Asyik, lalu yang kedua Peracikan Sumringah. Setelah kita koordinasi, kita evaluasi, kita melakukan konsolidasi, maka terpilihlah nama Sumringah. Jadi Peracikan Sumringah kita anggap waktu itu sebagai tagline yang mewakili dari karakteristik desa Peracikan yang orangnya sangat antusias, bergairah, dan bergembira. Sumringah itu juga merupakan singkatan ya, kepanjangan dari Syukur Mring Kersaning Allah. Syukur Mring Kersaning Allah artinya bersyukur kepada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita bersyukur kepada kehendak Tuhan, kepada keputusan Tuhan, maka di situ kita akan bahagia secara batiniah. Kebahagiaan itu tentu akan menimbulkan kegembiraan dalam hidup. Semacam itu. Saya pikir itu sangat pas dengan karakteristik dari desa Peracikan, di mana di sini secara kehidupan dari bermasyarakat Peracikan itu sangat religius. Di sini ada pondok pesantren namanya Bani Hasan. Kemudian secara umum masyarakat di sini memang terbagi di dua kelompok sih, kelompok dari umaro abangan dan juga ulama. Tapi di sini juga fine-fine saja, damai saja kehidupan dari dua golongan ini. Oke, dari branding Peracikan Sumringah terus kita kembangkan ya, kembali kepada fokus kita mesti kerja dengan sederhana dan seefisien mungkin, tanpa melibatkan banyak biaya. Setelah kita membuat branding, saya pengen masyarakat ini tahu, mencintai dari branding sekaligus tagline ini akhirnya jadi semacam jargon. Supaya nanti masyarakat di desa Peracikan itu, harapan kita sama pemerintah desa terutama Mbak Lurah itu bisa mengadopsi dari kalimat dari kata dari branding itu, Sumringah, bergembira dan bahagia. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat itu mengenal, membumingkan sesuatu itu nggak mudah, ya, agak susah. Akhirnya kita kepikiran untuk mengenalkan branding itu kepada masyarakat. Kita bikinkan merchandise pada waktu itu. Secara kebetulan merchandise itu merupakan media paling efektif ketika kita menyuarakan suatu hal, seperti sebuah tagline atau jargon desa. Nah, kebetulan waktu itu saya diperhatikan ada produsen kaos, itulah kita bikin branding kaos, lalu kita jual kepada masyarakat sebagai awal untuk ya hitung-hitung nanti sisa dana itu digunakan untuk anggaran kegiatan atau mengcover kegiatan Karang Taruna selama 6 bulan gitu. Jadi mulai bulan bukan 6 bulan, 4 bulan. Jadi mulai bulan September sampai Desember itu. Ya alhamdulillah kaos Peracikan Sumringah itu cukup ngebum. Kemarin terjual kurang lebih sekitar 2000 kaos. Nah, itu akhirnya lumayan untuk menambal atau membiayai kegiatan dari pemerintah dari Karang Taruna Desa Peracikan, seperti itu. Lanjut, setelah pembumingan dari branding dan juga pembuatan logo branding dan lain sebagainya, kemarin saya coba iseng aja buka saya browsing di internet, saya lihat coba browsing tentang maskot desa. Saya lihat belum ada. Memang maskot itu sih sebuah visual yang menandakan event atau hilatan kegiatan akbar, contohnya di PON, Olimpiade, Piala Dunia, atau event-event yang skalanya besar. Nah, waktu itu saya juga berpikir
bolehlah kita coba membuat maskot itu tentang desa. Secara kebetulan di Indonesia belum ada maskot tentang desa. Setelah melalui beberapa pemikiran dan juga proses, akhirnya kita ketemu. Kita beri nama maskot Suryo Pandowo, itu sesuai dengan nama Karang Taruna Desa Prajikan. Itu visualnya adalah gajah. Gajah memakai mahkota, kemudian gajah itu tersenyum, macam itu. Visual gajah adalah menandakan bahwasanya di Desa Prajikan itu merupakan desa yang besar, desa yang luas dengan cakupan wilayah yang kurang lebih, saya lupa untuk ukurannya. Yang jelas di sini di Prajikan itu merupakan desa yang terluas di wilayah Kecamatan Sukorejo. Lalu kemudian kenapa kita ambil hewan gajah? Hewan gajah karena di Prajikan itu ada 2 kesenian gajah dan itu sangat aktif, tumbuh subur. Lalu kenapa gajah itu memakai busana ketoprak? Ya karena kembali ke potensi bahwa di Desa Prajikan ada kesenian ketoprak ngesti budaya. Gajah adalah binatang yang kuat, punya harapan agar nantinya Desa Prajikan itu menjadi desa yang kuat seperti gajah. Lanjut, setelah kita bikin maskot, kita lalu kembali merumuskan sebuah kreativitas. Akhirnya lahirlah lagu Desa Prajikan Sumringah. Lagu desa, saya juga browsing seberapa banyakkah desa yang sudah memiliki jingle atau lagu khusus desa, dan ternyata di Indonesia tidak banyak. Maka itu yang memotivasi kita untuk terus bekerja, segera menyelesaikan lagu desa yang kita beri judul lagu Prajikan Sumringah. Ya, proses keterlibatan dari lagu desa, kemudian secara umum saya membantu aransemen, lirik. Saya tidak sendiri, dibantu oleh teman-teman dari Riokland Hip Hop, ada Mas DJ Muham, kemudian Mas Wisnu, dan kita juga koordinasi dengan studio rekaman di Pro Studio. Akhirnya kita rekaman, ya komposisinya memang kita coba menggabungkan dua komposisi musik atau 2 genre. Yang pertama itu campur sari, itu musik dari kesenangan warga Desa Prajikan. Yang kedua hip hop. Hip hop itu mewakili modernitas, sementara campur sari adalah perwakilan dari sisi tradisionalismenya, macam itu. Ya komposisinya ya seperti itu. Kita ada unsur tradisional, kita masukkan unsur gamelan, geguritan, nuansa reok, kemudian nuansa modern, kita kasih musik modern, sudah ada hip hop, maka jadilah lagu Prajikan Sumringah. Ya, oke, sambil kita menikmati, nggak ada salahnya untuk panjenengan melihat dari video Prajikan Sumringah berikut ini. Prajikan Sumringah. Wektu lumaku wanci gumanti, tumapak tumakane mongso, hambalengi jumudile yang suryo. Pratondo sineping ratri gumanti rahino, sumulire angin kang sumrimbit, mugia tinerpa menggah ing bumi Prajikan samono.
roning Mbok Sri kang kasemburing maruta kalembak lembak lir kadya ombak ing samudra sang daya mring warga mangya mulya manunggaling punggawa desa menggah kawula nyawijikaken tekad ambangun praja sineratan puji mring kang maha kawasa mrih kang cinipta dadya kang jinangka teka yekti ambabar prajegan sumringah bingah ugi kebak ing rahmah kabeh para warga padha bungah desa ayem tentrem makmur mukti wibawa desa Prajegan ngalon ngulon saka kutha Ponorogo yen awakmu bingung kuwi isih kecamatan Sukorejo Sumringah syukur mring kersane ngalah Prajegan Sumringah ana dukuh krajan Karang Mening Pacar Asem Kandang Jatisari kabeh gandeng ayu-ayu kuwi wis pasti yo Prajegan terus maju Prajeganku ayo maju Prajegan terus maju Prajeganku ayo maju Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah. Hey, Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah. Kabeh padha pinter, tapi ojo keblinger. Ono SD Prajegan, SMP loro Sukorejo karo sekolah madrasah. Prajegan Sumringah, ayo padha gemregah. Urip rukun mulya ben kabeh padha bunga. Ra kuwatir kabeh ono ning kene. Gawe kaos jamu sampe susu kedele. Pengrajin layangan, jamur tiram, lan keripik tempe. Kabeh enek ning kene. Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah, Prajegan Sumringah. Ana ketoprak ngestu budaya, reok singo makmur singo taruna muda. Seni Gajah Ki Hasan Rifai lan Argo Suci, wujud syukur marang ilahi. Seni angklung ramarai bingung, karawitan lan campur sari gawe gayeng neng ati. Ono ludruk irama muda seni Habsyi kabeh tetep jegek sampai saiki. Prajegan Sumringah ayo terus nyawiji. Prajegan terus maju, Prajeganku ayo maju. Prajegan terus maju, Prajeganku ayo maju.